Dan katanya Xavi-nya itu bukan dari pemain Barcelona tapi dari Wagyu. Sapi. Itu dia baru. Selain dia menit awal. Baru ngomong itu. Jangan rebut punchline orang. Suka gitu. Ya kan ada temponya. Sapi dari apa? Ya udah kayak. Coba dah lu tanya dah, ada teman-teman lu yang sekarang atau dulu pernah sekolah bola yang jadi pemain sekarang siapa? Coba. Ahmad Bustomi. Temen lu? Ahmad Bustomi suratin dulu. Bukan, lu teman main bareng lu. Teman lu yang jadi pemain pro. Enggak ada. Sadio Mane lah. Sadio Mane. Motor lu paling cuma Raul Gonzalez. Anjing, pakai paling. Five, four, three, two, one. Kaget gua. Latah jadinya. Masuk Hatta. Nah, kenapa sih harus tepuk tangan? Tanya. Oh, waktunya. Oke. Action. Klepper. Oh, gitu. Bro. Kembali lagi di episode Sidekicks dan kali ini bersama bintang tamu Afif Safi. Vamos. Gila, ini malang melintang di dunia pandit, dia udah lama banget. Iya. Tapi ya. Iya. Dan katanya Xavi-nya itu bukan dari pemain Barcelona tapi dari Wagyu. Sapi. itu dia baru. Selain dia menit awal. Baru ngomong itu. Jangan rebut punchline orang. Suka gitu. Ya kan ada temponya. Sapi dari apa? Ya udah kayak. Xavi itu dari Barcelona emang. Barcelona karena kan Berarti sebelum ada Xavi nggak ada Afif Safi tuh. masih Syafi'i. Syafi'i dia namanya, Afif Syafi'i. Syafi'i aslinya. Betawi, terlalu Betawi kan tuh. Iya. Cari yang Spanyol. Safi. Berarti Xavi Hernandez kalau di Indonesia Syafi'i. Jadi centeng deh tuh. Dari centeng. Dia Bukan kalau- jadi ngelantar itu centeng. Dia ngatur bola, dia ngatur lahan dia. Bang Pipi. Dia kalau tiba-tiba ngerti bahasa Indonesia dan ngefans sama lu, ganti dia jadi Xavi Hernandez pasti. Xavi Hernandez Ganti, kembali. ketuker sama lu, Xavi Hernandez. Pakai baju komo. Di episode sebelumnya kita sempat meminta Pak Hartono untuk mengundang kita, Pak Mirwan untuk ke Komo, diajaklah kita ke Komo karena Afif udah. Aneh. Padahal Afif itu kan bukan fans Liga Italia. Lo kan Spanyol lebih be, tapi kok kenapa bisa kepilih Pip? Karena kan sebenarnya Como tuh ada beberapa irisan Spanyolnya, irisan Barcelonanya. Pelatihnya Fabregas di situ. Terus pemainnya juga kayak Alex Pae, itu kan mesti dipinjemin. Pae bacanya ya Alex Pae. Kalau double L di Spanyol dia jadi Y. Pae. Oh, emang Alex Pae. Pae namanya Pae sebenarnya? Pael. Tulisannya nggak sih? FALLE. Oh, Pae. Oh, Alex bacanya Pae. Kalau Niko Niko Pas. Ya, aman itu mah. Kalau L2 Y jadi Y ya. Jadi kalau yang Y. pasti Kontoy. Kan satu itu. Oh, pantesan David Villa. Llorente. kalau L-nya 2 itu. L2 gitu. Mai. Ye. Blok M Mai. Mall. Pondok Indah Mai. Oh, ini gak usah jadi A. Moy. Kalau O satu mall emang ya. Iya. Kalau 2 mal Mai. Footboy. Ayo kita nonton football. Fun footboy. Terus ada lagi G diganti H. Kalau David De Gea jadi David De Gea. Jaja jadi haha. Ya. Haha mi haha. Haha mi harha. Gajah Haja. Gajah kan nggak bahasa Spanyol gajah. Lah, iya dong, dia kan apanya? Iya, tapi kan artinya bukan gajah di sono. Kalau gajah, tapi elephant. Gajah bahasa Spanyol siapa? 11 dong, capek. Elephant.
bahasa Inggris. Jalapeno. Hidung panjang. Jalapeno hidung panjang. Masa bahasa Indonesia lagi terus. Kayak Tanjung Verde. Kayak Tanjung Verde. Dia nyangka, apaan negara Tanjung Verde? Namanya udah Indonesia. Udah Tanjung. Udah Tanjung. Mana ada negara namanya orang Indonesia? Nah itu kan di bahasa Indonesiain. Belanda juga nggak Belanda. Dia baru tahu. Baru tahu. Tolol. Gue happy kemarin selain ketemu lu berdua, gue akhirnya ketemu. Lu baru pertama Raja kali? terakhir. Baru pertama kali gue. Cuman dulu dong. Najus banget. Ya kan katanya happy. Waktu habis makan singkong, habis makan bakwan. Pecel, bumbu pecel. Kenapa lu baru pertama kali? Baru pertama kali gue kan bisa cuma nyapa-nyapa di YouTube doang. Oh, Pip, pengetahuan bola ini Gila. Liga Indonesia. Liga Indonesia mah. Semua nih ya. Ini kalau lu jarang nonton Sidekicks nih, kita waktu itu pernah ngomongin Adam Alis. Habis diomongin sama Wancoy langsung ngegolin, ACL ngegolin. Segala macam. Abis itu cedera kan? Iya. Juga gara Wancoy juga. Anaconda yang Persib. Ngomongin sama Wancoy. Golin. Budi Piton nggak sih? Pitonnya dari Wanco itu. Sama panggilan Piton itu. Enggak, Piton yang ngasih tikus putihnya dia. Julukan. Bukan asli. Bukan asli. Coba emang sering ganti kulit aja. masih tetap itunya. Tapi Bib, lu emang suka bola dari kecil? Dari kecil. Cita-cita pasti jadi pemain bola? Iya. Gue dari kecil udah bisa jalan dikit sama megang benda yang gue pegang bola. Trompet. Harusnya lu tahun baru terus. Iya, harusnya tahun baru. Oh, cita-cita jadi Kenny G. Ternyata bola dari kecil. Foto SSB. bola. SSB di mana di Senayan sama di Petamburan. Petamburan gak ada klub? Petamburan kan pinggir kali, itu risiko digigit buaya. Bukan ditekel, gigit buaya. Dulu ada bang, di situ Petamburan tuh, sepanjang jalan Petamburan ada kali Ciliwung tuh. Di situ tuh gornya orang Petamburan di situ tuh. Gor Petamburan. Iya. Ada apa namanya? Lapangan. Tarkam ada di situ, di Koceper main di situ. Yang jago-jago main di situ lah. Cuma gitu kalau bola nyemplung, timbulnya tomang kayak gitu. Ada yang ambil, timbulnya tomang. Ada yang nggak balik, yang ambil bola. Boleh balik orangnya enggak gitu suka. Kan timbulnya tomang tuh masih hidup, anyut. Tinggal baju. Nganyut. Tapi di Petamburan sendiri main bola main, Bib? Main bola main. Maksudnya pada main bola nggak kayak di komplek-komplek lain gitu? Kan kali semua itu. Main waktu masih ada lapangan tuh masih main. Gor gitu Petamburan tuh dekat mana sih, Bib? Bukan gor sih, ibaratnya lapangan biasa aja. Lapangan bola biasa. Tapi di pinggir kali. Lapangan Petamburan terlalu dekat Jati ada. Sekarang udah nggak kelihatan. Oh, udah Lu kan nggak ahli lapangan bola juga. Kan gue tinggal gede di Sleepy di situ Palmerah. Dekat kali ke dalam. Kali Jati namanya, Jati, Mega, Gaok gitu. Di sampingnya kan bongkaran tuh. Namanya aja udah galau. Nah, soalnya kalau di Bekasi kan bola tuh udah culture lah, SSB banyak. Ya di sini gitu. juga. Lah di Petamburan ada nggak? Orang Petamburan mainnya di Senayan. Oh, ke Senayan. Apa SSB Namanya Bintang Muda sama Ricky Yakobi. Oh iya almarhum. Iya, di situ. Iya, di lapangan terkenal ya. ABC itu ya. Iya, lapangan B. Lapangan B. Hah? B. Itu udah cermat tuh. Lapangan B. Ricky Yakobi almarhum. Oh iya Bintang Muda. Si itu kan juga di situ. Roni Pantasarani apa dulu namanya? Roni Pantasarani. School, soccer school. Ditambahin bukan school ya. Apa gue namanya? Kursus Roni Pantasarani. Roni Pantasarani Jaya. Diklat roti. Juliana itu. Roti Nasarani. Apa? Tapi dia latihannya di lapangan yang sebelah itu, seberang ke Taman Ria. B. Enggak ada ABC itu mah. Apa? Belakang ini. Lapangan hoki namanya. Iya. Hoki. Belakang Santan. JCC. Belakang JCC. Lapangan hoki. Lapangan hoki itu, Bang. Belakang JCC mah si lapangan D. Nggak ada D. ABC doang. hoki. Mana ada sih orang bilang kesannya latihan di mana ya? Lapangan ABCD kan. ABC ada udah. Oh dia nggak ada. Ada lapangan D ya? Nggak ada. A, B, C. Yang sebelah persis ini apa? JCC Lapangan belakang hoki. JCC itu hoki bener.
Oh. Oke lah kalau gitu. Makasih Alif Safi. Enggak, tapi kan cita-cita jadi pemain bola sampai akhirnya jadi pemain bola beneran. Enggak, tar dulu. Itu Enggak, jadi Persib. lompat tuh. Itu umur berapa tuh? Yang mana? Jadi Persipan Pandeglang. Itu kemarin Kemarin kan, 2023. 2023 kan. Nah, sebelumnya lu nggak pernah akhirnya berkarir amatir atau pemain pro? Sempet doang, sempet seleksi gitu. Sempet. Pas muda tuh umur berapa tuh? Sempet umur 17, 18 gitu seleksi klub ibu kota. Persija. Klub ibu kota lah intinya. Persijakbar. Enggak, Persijabar. itu New York FC. Itu benar. Kalau ibu kota Washington goblok, ibu kota Amerika New York tolol. Kalau ibu kota New York FC, bukan ibu kota juga itu. Oh, sempet Kuala Lumpur FC. itu masuk. Oh, sempet Ibu kota itu ya. Iya sempat, itu kan cuman kan saingannya ketat banget itu. Iya, pada pakai lagi. Tanahnya. Iya, yang orang lagi kan. Pentilnya pada kelihatan. TTS-nya. Pentilnya pada kelihatan. Ini tahun berapa, Beb? Itu tahun berapa ya? 2013 ke bawah sih. Lu sempet ikut seleksi Persija. Umur berapa nih? Itu itu tadi umur Belasan. 17 ikut, 18 ikut, umur 19 ikut. Kan saat itu ada yang U17, kelompok 17, ada yang 19 sama 21. Karena memang jago banget, Pip. Sampai pede, gue jadi pemain. Dulu mah lumayan lah. Nah, dulu kan lu SSB dari kecil kan? Gue suratin ikut. Sebelum itu kan ada level suratin. Ikut suratin kan. Danon ikut nggak, Beb? Danon. Bukan di hati. Yunus. Jangan kau lepas. Tau gak? Mas kita. Itu kan suratin kan di lagunya. Suratin itu. Suratin. Masih gak mau. Surati. Apa judulnya? Suratku. Oh, suratku. Suratin ikut, Bip. Canggih juga. Iya, lihat. Itu ada lawan sama pemain-pemain yang sekarang jadi terkenal. Ikut Ada kan? lu. Pada nggak ada. Coba dah lu tanya dah. Ada teman-teman lu yang sekarang atau dulu pernah sekolah bola yang jadi pemain sekarang siapa? Coba. Tanya. Ahmad Bustomi. Temen lu? Ahmad Bustomi suratin dulu. Bukan Enggak, lu, teman main lu. bareng lu. Teman lu yang jadi pemain pro. Nggak ada. Sadio Mane lah. Sadio Mane. Kalau gue paling cuma Raul Gonzalez. Anjing, pakai paling. Kalau gua paling cuman Raul Gonja, pakai paling. Tapi lu nggak, maksudnya di angkatan lu nggak inget tuh, oh si ini jadi nih. Nggak ada nama-namanya kalau Yang lolos seleksi waktu Persija, misalnya lolos seleksi Persija, nggak ada juga. nggak ada karena saat itu udah dapat dari internalnya tiba-tiba ada klub lagi disparingin tuh udah pantohir lah kalau seleksi Polri tuh udah pantohir ada sparring lagi di situ kalah baru tuh mulai tuh kayak teman gue udah gugur semua. Pantohir kan? Pantohir apa sih? Pantauan akhir. Oh, Pantomim. Itu cuman kan dulu isunya tuh ada tembak-tembakan lah di situ. Ada ordal-ordal di situ. Cuman ya gue ngakui emang kurang. Semuanya orang yang nggak datang kurang. Yang nggak lolos kurang. Tapi pasti kalau misalkan lo emang udah main bola dari zaman dulu, lo pasti pernah ikut yang namanya Piala Adang Darajatun pasti ikut. Pasti ikut. Itu setiap daerah pasti ada tuh. Tarkam kan? Ada. Iya itu. Jangan salah, Adang Darajatun dulu zaman dulu rame. Ada. Dia yang berarti dia peduli grassroots tuh. Benar. Ada yang jatuh sih ini ya. Banget. Parah. Pasti kalau lo main bola sih. Enggak, gue udah tahu gue karena gue sering denger waktu kecil gue ikut SSB juga. Dia ada piala itu tapi kalau dari kecil main mah komedi ombak karena naik. Yang manual ya abang-abangnya. Dari main di ombak. Ngong. Keker itu semua tuh. Keker semua. Tapi emang segitu sukanya Dip sama bola. Ada ini nggak influence dari keluarga, dari siapa ya? Bokap gua support banget. Bokap gua sama om gua itu support Main bola? banget. Main bola. Dianterin kemana-mana. Gua dianterin. Gua waktu sekolah bola kan itu latihan Selasa, Jumat, Minggu di Senayan. Iya. Bokap gua nganterin tiap Selasa, Jumat, Minggu sampai anak-anak lain tuh ngiri kayak bapak lu Ada support mulu banget ya. sama lu gitu. Nganggur bapak lu ya? Bukan soccer dad ya, kalau sekarang kan dulu kan soccer dad, soccer mom. Bener. Oh, bukan apa soccer dad juga berarti. Soccer dad.
ya, terlalu tapi ya agak terlalu soccer dad dia sampai lupa kerja ya. Saking support gua tuh. Karena bagi dia itu adalah kerjaan. Ini investasi gua nih. Karena buat mewujudin mimpi lu. Iya. Justru mimpi dia kayak gue sekarang kan tiap minggu gue 3 hari hampir tiap hari kadang-kadang private gue anterin, latihan 2 kali 3 kali seminggu, tanding gue anterin. Tapi lu ada pemasukan itu. Selain nganterin itu, bokap gua kan ngawang. Ini ngawang aja. Tanya dulu siapa tahu bokap lu nganterin anak-anak yang lain jadi pemasukan Joki bapak. Jadi ojek ini. Ojek anak tapi bola. biasanya kalau orang tua nganterin atau ngejurusin anak-anaknya karena dia waktu kecilnya nggak nyampe apa yang dia mau. Biasanya begitu. Iya. Kalau enggak mah beda, emang dia pengen anaknya jadi pemain bola kaya, nah dianya pensiun. Pakai sarung aja di rumah, pakai sarung. Amin. Tapi ini jadi pembelajaran juga karena gue tahu Afif kan jago main bolanya. SSU dari kecil segala macam. Kan banyak konten-konten bola juga dari puluhan ribu, ratusan ribu anak-anak yang main bola yang tembus dan bisa jadi pemain pro itu paling 0,00 sekian persen. Jadi lu nggak bisa maksain anak itu juga. Wah lu harus ini. Nah lu sampai titik mana yang akhirnya udah nih nggak bisa nih gue. Udahlah gue tinggalin deh bola gitu. Tinggalin sebagai pemain ya? Iya. Ya terakhir kan akhirnya gue bisa. Enggak maksud gue kan tapi setelah itu kan seleksi. Enggak. Setelah itu kan lu ninggalin bener-bener nggak setelah seleksi yang di umur belasan itu umur 20-an lu masih tetap ikutan Tarkam seleksi. Kalau Tarkam masih. Cuma kalau Tarkam. Seleksi untuk menjadi pemain profesional itu udah gue kubur tuh mimpi gue. Kayak ternyata susah. Bukan cuma skill yang teknis yang dibutuhkan juga. Tapi ada faktor-faktor lain. Non teknisnya itu yang gue nggak punya. Ya. Duit. Salah satunya link. Kita ngobrol sama orang-orang, ngobrol sama pelatih, ngobrol. Gini kalau misalkan titipan tapi bagus gitu kan masih lumayan lah gitu kan, dan juga kalau aneh kan yang nyebelin. Kalau aneh nyebelin. Kayak siapa Ki? Ada nggak di sini yang titipan? Titipan tapi bagus tuh oke. Tapi titipan tapi helm buat apa? Di mall. Atau apalagi titipan tapioka kan ngapain dititipin tapioka lu ngapain buat apa nih? Tepung. Tapi lu bener-bener udah gua nggak usah main bola gara-gara itu ya susah. Karena selain skill, gua ada kenalan apa gitu-gitu nggak ada. Dan bergaul gue kan juga belum luas ya, karena kan gue belum emang kayak kuliah juga belum, SMA juga belum, udah masuk cuma masih kurang lah bergaulnya itu. Dan akhirnya tuh gue kayak gue benci deh jadi pemain bolanya gitu, jadi pemain bola kayak gitu. Sampai benci Pip. Sampai benci. Terus ketika gue benci, gue main bolanya jadi nggak bisa tuh, pasti nggak bisa, lari cepet capek. Kayak gitu, baru kayak, wah kenapa nih gue. Karena narkoba segala macam. Salah tentang karena lo udah mulai nyuntik Sinovac. Padahal belum COVID tuh. Sinovac, AstraZeneca, wah bar. Sinovac. Pas COVID. sebelum pandemi disuntik gitu. Udah dapet. Itu udah akhirnya. Cuma kayak ternyata gue masih tetap dekat sama sepak bola, entah jadi kayak gini sekarang, kreator, ngefans gitu kan, dekat sama sportcaster, baca-baca jurnal-jurnal kayak gitu, akhirnya masih deket-deket juga. Emang takdir gue sama sepak bola. Lu benci secara bolanya karena harus mengubur impian lu dari kecil, usaha lu dari kecil, jadinya gue nggak suka bola, tapi kecintaan itu tuh mah tetap ada ya, nonton bola, jadi fansnya Barca, fansnya Barca dari kecil juga. Gua sempet Arsenal dulu dan Roma. Dulu kan yang disiarin kan Roma Italia Liga Lazio. Gitu. Terus ada Arsenal berapa lama, baru 2004 2005 tuh mulai disiarin La Liga, baru gua ke Barcelona. Belum dari eranya Simao tuh wingernya ya. Iya. Gila itu lama juga ya. Simao siapa namanya? Sabrosa. Simao gitu kan. Simao tuh gitu. Zamannya Ivan de la Pena. Itu enggak lagi tuh. Lagi. Simao tuh zaman setelah Vigo kan. Dia kan setelah Vigo, setelah Quaresma baru Simao. Jadi kan Vigo cabut, ada nih Quaresma, the next-nya. Quaresma gagal, Simao Barbosa kan? Sabrosa. Iya, Barbosa. Iya. Tapi kan akhirnya Afif ini
merasakan juga jadi pemain profesional di Persipan. Gelandangnya Persipan, Persatuan Sepak Bola Ripan. Karena Dia tahu deh Persipan panjangan itu. Apa tuh? Persatuan Sepak Bola Pandeglang. Wis. Harus bener ini. Kalau enggak suruh makan rumput kita orang Pandeglang. Gigit rumput. Pancoran. Pada pancoran. Tapi itu pas lu main tuh lagi ada di liga berapa tuh, Bib? Ada di Liga 3. 3 ya? Sekarang kan ada Liga 4 tuh yang di Nusantara lebih jauh, tapi saat itu lagi di Liga 3. Itu gua total dari 7 pertandingan 0 menit bermain gua. Nggak main-main bermain gua. Lu cuma ada foto doang. Ada foto. Aku juga bisa, Pip. Sama ini jersey, jadi ada yang beli. Oh. Jersey biar kata temen kan ya. Iya. Temen kan ada pemasukan tim. Iya. Sama jadi kayak Ibrahimovic-nya Persipan lah gue lah. Jadi abang-abangannya naikin moralnya. Nggak, tapi gimana awalnya lu bisa diajak masuk klub? Itu kan Persipan mau seleksi. Seleksi pasti. Persipan mau seleksi, terus Ripan bilang, coba Pip seleksi aja, lu kan. Coach Ripan? Iya, terus gua ke Pandeglang seleksi masuk tuh. Kayak gitu, ternyata gue emang kontrol-kontrolnya masih ada, sisa-sisanya masih ada, passing-passingnya Tapi ada. lari udah nggak ada. Lari sih minjem rating lah ya kita kalau buat ngejar orang-orang Liga 3 tuh ya. Lari sih kalau gua ngelihat kemarin Fun Football stand up Indo lawan yang lainnya udah jauh ya Pip. Oh udah jauh. Tapi lu masa nggak ada minutes play sama sekali? Nggak ada. Emang lu nggak mau atau emang di? Jadi kan kalau di situ sistemnya dia mes. Iya. Ya setiap match main mes, gue nggak bisa tinggal di mesnya. Jadi gue datang H-1 paling udah kayak stretching aja, pemahaman taktik gitu. Gue nggak dapet drilling Latihannya, yang latihannya gue nggak dapet itu. Tapi sharpness-nya nggak ada. Ada. Lu ada di bench saja. Pertama nggak ada. Oh, nggak Nama ada. gue bench aja nggak masuk. Jadi gue legend tribun lapangan. Mau dibikinin patung tuh gue tuh. Kayak Messi di India ya. Nggak mirip. Kayak WR Supratman ada waktu. Jenderal Sudirman, sono. Patung Sudirman. Gue mau bikin patung lagi duduk, lagi gigitin kuku. Gini. Masa patungnya gini. Jelek. Kiri lontong nih. Ada lagi. Tapi udah kekumpas, udah kekumpas. Capeknya udah gigit. Nah, akhirnya gue kan nggak dimainin mulu kan. Manajemen tuh sama pelatih kayak Habib lah mainin lah 3 menit aja kayak berapa buat kontennya kan maksud gue sepi-sepi amat tuh. Lagi keangkat juga kan Persipannya. Tapi emang lagi kebutuhan tim, emang lagi nggak butuh diturunin. menang, lagi butuh apa. Walaupun ada tuh yang udah menang 3-1 tuh. Tetap nggak dimainin. Nggak dimainin, karena gue yakin kalau gue masuk jadi 4-3 sih. Karena lagi coachnya kan Suwita Pata ya. Suwita Pata juga, aduh gue masukin gak ya gue. Kan gak mungkin dimasukin terus ganti lagi. Tapi emang bener-bener berarti serius. Serius lah, banget ya. Liga 2. Pengen naik. Liga 2 tuh kan ibaratnya sekarang apa tim-tim seri A yang lagi di seri B Malut. gitu kan. Liga 2. Malut. Karena Malut di Lagi naik, Iya. kemarin. Ya, iya, ibarat Liga 2, Liga 3 si Persipan. Liga 3. Liga 3, sorry, Liga 3. Nah, gue kan nggak pernah tuh ada di bench juga, di SP-nya itu juga nggak masuk tuh. Ada satu ketika nih semifinal nih. Oke. Semifinal gue memutuskan untuk, udahlah nggak usah dateng lah, ngapain line up juga enggak. Iya. Lagi mandi gue di rumah, main jam 1. Main jam 1, gue lagi mandi, WhatsApp masuk. Lo masih pakai gayung, Bib? Mandi, Bib? Hah? Masih pakai gayung? Oh gini ngeragainnya. masih. Rumah sono kan. Dia pakai shower, tapi tetap gini. Dari bawah. Bolong gayung gitu. Kalau rumah yang di Tanah Abang masih gayung. Gayung. Kalau nggak tuh lagi jemplung sumur. Terus lagi mandi Jam setengah 1 gue mandi kan, mau sholat zuhur kan. Lihat WhatsApp tuh, tang, Pip line up. Wah lah, line up. Mainnya kan di Serpong tuh, main di Serpong. Bisa datang nggak? Insya Allah dah ya, gue bilang sambil sikat gigi. Akhirnya gue datang tuh, pesan Grab, pesan Ya, mobil online lah, taksi online gue pesen, saat gue pesen, bang bisa gak bang kenceng jawab bawanya, ya kan? Bisa mas. Apa? Itu setengah 1. Setengah 1 dari Tanah Abang mau ke Serpong. Bang bisa gak bang? Game jam 1. Game jam 1. Si atlet profesional. Gila. Bayangin aja, Jadon Sancho gitu. Don, main Don. Enggak, Insya Allah ya. Hamin 30 kan udah pemanasan juga. Udah di lapangan, udah. Ada sedikit macet kan, mau ke Meraknya tuh macet tuh. Terus gue bilang, Pak emang mau ngapain mas ngebut?
Gue bilang ngejar pertandingan mas gitu kan. Oh iya. Nonton gitu ceritanya. Enggak ngejar pertandingan, gue bilang. Maksudnya gimana mas? Mau main saya? Oh gitu. Jam berapa emang pertandingan? Nih udah main loh pertama. Gue bilang, udah main 5 menit. Oh gitu mas, siap. Kenceng banget, bawa mobil emang jago deh. Bung. Tapi sayangnya dia tuh jago, bawa mobil jago. Cuman dia gak jago baca map. Kecisau. Pak, ini di mana pak? Kecisau pak. Stasiun Kecisau. Kan lu mau ke Jauh banget. Iya kan? Nah akhirnya tuh pas gua mau ke arah Serpong macet lagi, ada kayak proyek besar gitulah, kontainer pada macet di situ, pada barang-barang proyek gede-gede di situ. Akhirnya gue turun di situ. Motor. Ojek online, gue ganti dari mobil online ke ojek online. Terus dia jago lagi, bang. Saya tahu nih jalan Celosade tadi kan. Naik lagi tuh dia, gue butuh masuk jalan-jalan. Kelihatan lapangannya ternyata. Biasanya kan pintu masuknya tuh ada pintu gerbang gede itu. Ini dari belakang, dari rumah warga. Turun mana mas? Itu samping pelatih. Langsung samping pelatih project gue pakai baju. Keren. Kebayang gak lu? Ancelotti lagi ngelatih, ada motor nyamperin, Turun beban. Gila. Gak kebayang sih gua. Tapi itu habis nyampe. Babak pertama, masih babak pertama. Itu udah babak kedua, menit 60 dan lagi berantem. Ada di YouTube. Yang gue tanya itu panpelnya gimana motor bisa begini Sebelah pelatih lagi. Temen gue ada, dia kan sering liput ya dan jadi komentator Liga 3. Alvino namanya. Wartawan juga. Dia lagi ngeliput, ya ini Liga 3 nih. Ada kebo, Pak. Ada kebo masuk lapangan. Jangan kan gue naik motor, kebo masuk. Lah, ya ada kebo di sana. Kadang ada OGDJ masuk. OGDJ masuk lapangan. Suka ada kayak gitu. Aku masuk tuh lapas, gue turun di situ. Lagi berantem, ada tuh di YouTube tuh Persipan lawan Persik Cilegon. Lagi berantem. Iya. Nah di situ saatnya gue tampil kan, rekamin. Udah gue sok protes. Lah baru datang udah langsung protes. Lu nggak tahu ceritanya apa berantemnya juga. Dikenal. Kan lu baru datang. Anjing banget. Bangke. Terus akhirnya tapi nggak main juga tuh. Kagak kan, gue minta uang Grab gue. Balik lah ke sini. Jauh-jauh ngebut. Kagak dimainin. Kan lu gak pernah ngobrol kayak, lu kan pemain bola kan bisa marah ke pelatihnya, bisa nyamperin ke rumah. Kayak Muhammad Salah tuh. Lu gak pernah kayak ngomong tiba-tiba ke media, saya gak pernah dimainin. Ya, ke majalah fantasi gitu. Cek and recheck dah. Kata cek and recheck. Oh ini ke majalah Kartini. Ini siapa? Zaman dulu Gak pernah nyamperin di Liverpool. Gak pelatihnya, Pak. Saya pengen satu match Pak Wita. Enggak lah, karena gue udah bilang ketika gue diperkenalkan di Persipan Pandeglang, gue udah bilang kalau saya nggak bisa bantu pakai tenaga, saya bisa bantu pakai dukungan. Gue bilang gitu, tepuk tangan tuh warga Pandeglang tuh. Pandeglang namanya tuh 18 orang lah ya warganya. Ada 18, yang orang 19 lagi debus. Orang Pandeglang. Yang rame di sana lagi pada debus. Warga Pandeglang lagi nonton debus. Yang ini mah, kok nggak pada kesini? Nggak peduli Pak. Nah ini arah. Tapi lo ini Pip, datang ke lapangan jagling untuk perkenalan pemain. Iya lah, gua waktu pernah. Masa sih ada gitu aja Pip? Nggak ada. Terus kayak gue ngebayangin ya Pip, maaf ya. Stadion tuh kalau misalnya perkenalan pemain, kayak sepi dah. Lu dada-dada sama siapa? Sama Kebo gitu. Tukang. Apa tuh? Mas, lanjut. Gitu. Enggak, lanjut aja gitu, enggak apa-apa. Enggak. Jadi sibuk. Mas, udah kerja aja. Enggak apa-apa. Tukangnya, apaan Mas? Fotoin. Enggak, lagi nukang. Tapi yang seru di situ kan gue menjaga moral pemain yang lain. Karena gue ngerasa ternyata Liga 3 grassroots pemain Indonesia lah itu talented banget. Bakatnya bagus banget. Tapi yang itu yang gue bilang yang dia nggak punya adalah komunikasi bang. Komunikasi, dia masih sungkanan, dia masih homesick kalau pergi jauh-jauh. Itulah cara dia ngobrol ke pelatih, cara dia ngobrol ke temen nggak ada. Awal-awal gue latihan sepi banget lapangan kayak nggak ada suara. Nggak ngomong. Nggak ngomong.
gitu. Terus ketika gua kentut doang tapi. Pret. nggak gue denger. Ini nggak ada ngomong. Nggak ada sih komunikasinya kan itu gimana? Kalau passing pret. Ada ngomong tapi. Kalau sekali tuh shoot artinya pret. Berarti shoot itu artinya pret. Ganti gimana? Ganti pemain. Kencengin dong. Cuman panjang dikit. Nah, kekurangannya itu, gue udah bilang, lu komunikasi lah gitu, biar apa, minimal nih, lu bisa preskon. Bahkan gue nggak tahu nih, ada di Indonesia udah ada beberapa klub yang kayak Ada public speaking. Oh, kalau itu gue pernah bahas, Viv. Jadi gue nonton, gue tuh waktu itu zaman itu ngikutin si Garuda Select. Nah, Garuda Select di Mola tuh. Iya. Ya kan, kan dia diberangkatin itu masih zamannya bagus. Bagas. Gue ngikutin tuh. Tapi emang dulu tuh Supriyadi. gara-gara Mola tuh kita jadi tahu banget ya kayak gitu-gitu ya Mola tuh ya. Rokok Jarum Super gue mana? Pamirwan. Nggak, tapi gue sempat ngobrol tuh, gue sempat ngebahas sama Ponario. Waktu itu gue ada kerjaan juga di Mola. Jadi gue bahas emang pemain Indonesia tuh kurangnya public speakingnya. Iya. Kayak Bentar, gue ke BCA dulu. Mau apa? Pak Hartono boleh belakangnya taruh ATM BCA. belum pernah ada sih ya, di endorse langsung sama ATM-nya sih, belum pernah ada tuh. Mas Sapamnya satu deh. Ini deh, mulai episode besok kita bikin ya. Kita bikin aja sendiri, beli di Shopee atau Tokped kayak ada kayaknya. Atau MBC. Kalau beli itu jangan dibeli. Beli dong. Beli situ dibeli ada pasti. Jauh, walaupun jauh harus di Bali kan kalau beli. Tapi maksud gue emang agak kurang tuh public speakingnya. Karena di Mola itu kan banyak di interview gimana ini mereka tuh nggak bagus aja komunikasinya. Tapi gue pikir tuh maksudnya komunikasi di lapangan enggak ya? Semuanya. Ini kan berbau komunikasi juga. Roti wasit. Bola. Oh iya, ini roti wasit. Kan bang beli dulu. Iya. Jadi konteksnya si Wanco ini kan pernah jadi LO wasit. Nah dia apain aja sih, ditanya waktu itu apain aja sih, ya itu beliin makan, beliin roti wasit. Roti wasit apaan? Bakery. Emang ada tahu ini? Iya, Selalu ada. Nah, tapi gitu maksudnya. Tapi menurut lu ya, kan pemain Indonesia banyak di grassroots itu banyak yang bertalenta. Tapi apa yang membuat mereka nggak perform gitu? Yang pertama itu komunikasi lah. Gue udah percaya skillnya itu emang bagus. Skillnya tuh dia tuh jago, tapi lu harus bisa bikin diri lu berkelas, bukan cuma jago doang. Oke. Itu dengan cara kalau skill di lapangan udah bagus, skill sosialnya ditingkatkan. Ngobrol, komunikasi di lapangan, di luar lapangan. Kalau pengen nanya pelatih, wawasan tanya juga lah. berarti ya. Pengaruh buat ngambil keputusan Iya, gitu. karena IQ-nya juga harus bagus. Jadi decision making-nya juga bagus. Karena kalau gue ngeliat pemain Indonesia bedanya sama pemain yang ibaratnya Jay Itzes, Tom Hai, itu tuh beda ya. Kayak dia decision makingnya lebih bagus. Terus ya beda sih ya. Gue gak ngerti kenapa. Nah itu bedanya adalah pemain jago sama pemain berkelas. Kalau pemain jago lu bisa gocek-gocek 1-2 orang. Sama lah, setelah itu lu semua bingung sama. mau ngapain. Iya, Pemain berkelas tuh lu gak perlu gocek. Kadang lu udah tahu harus di mana ini bola nih. IQ-nya jalan ya, karena emang olahraga otak juga tuh. Iya, emang itu kan beda kayak Cuadrado. Kalau di Juve ya gue lihat lu McKennie. Nah itu secara skill bagus tapi IQ-nya kurang gitu. Jadi ngambil keputusannya kadang-kadang salah. Ya nyata. Nah di Indonesia tuh mungkin butuh kayak gitu juga kali, bukan cuma ngelatih footwork atau apa, tapi decision apa mental gitu-gitu ya. Komunikasi gitu juga kali. Jadi Iya, ada ngambil betul. keputusannya tadi Abi bilang Koneksi bagus. juga kali ya, koneksi ya. koneksi. Iya. Kalau ibarat anak band biasanya ada tuh celetukan anak-anak band zaman dulu. Latihan mulu nggak konser-konser. Nah itu tuh kayak begitu tuh. Itu kayak ini ya, latihan mulu juara kagak gitu. Benjamin. Tapi gue lihat Afi memang sama
tim Barcelona. Persipan itu ya dia waktu itu jadi bercanda ya Pipi jadi ngobrol. Gue pernah ngetes 10 pemain gue datengin ke kamar kapten. Ada yang bang nggak apa-apa sama kapten bang nggak apa-apa gitu udah datang aja kemari. Gue tes ada gak yang ngobrol selain kalau gue nggak buka obrolan. Gue diem 10 menit 10 menit diem. Bener. Di sini semua. Kaptennya emang ini kali. Kaptennya gue kasih tahu kaptennya bagus public speaking bagus. Amerika kali kapten Amerika tapi jadi Ketutup topeng mulutnya. Kaptennya namanya keren Asep Mario. Oh iya. Sudah Itali. Iya. Harusnya enaknya Mario Asep ya. jadi nutup gitu loh maksudnya Mario Asep enak tuh. Kalau Asep Mario ini apa lagi ujungnya Mario apa lagi? Apa lagi udah habis Mario gitu. Asep Mario kayak kita nungguin lagi ya. Kalau Mario Asep udah selesai. Nih Asep Mario apa nih kita nungguin ya. Ini Mario Asep udah selesai. Udah bener. Asep Mario itu kaptennya Pip. Diam aja tuh Pip. Diam 10 menit. Akhirnya gue bilangin dah, lo nggak bisa kalau diem doang, lo harus ngobrol. Ya minimal, ya lu sapa-sapaan lah. Ini sapa-sapaan yang nggak kadang gini tuh. Jalan-jalan aja iya. Kenapa ya? Nggak tahu, karena emang. Ada udah kayak- di mes bareng. Udah di mes bareng. Ini awal-awal banget ya, awal-awal banget baru gue datang kayak gitu. Sampai gue ini tanpa sepengetahuan pelatih gue bilang kita nongkrong di kafe. Gue bilang kan ya nongkrong dah karena di Pandeglang kafenya lagi banyak yang tutup nongkrongnya di sebelah. Ada tempat sebelah kan enak-enak. Pandeglang mulai kuning kan warnanya. Emang Iya, gue pernah dulu waktu mau ke Anyer numpang bokeh. lagi sakit kali. Udah nggak catnya warna kuning catnya. Ada. Karena senior junior kali Pip. Pertama itu. Iya ngerinya begitu ya. Itu gapnya ada tuh senior junior. Sampai kayak dia nungguin kapten dulu harus keluar kayak gitu karena abang-abangannya. Sampai gue ajakin ngobrol sampai ada satu orang gue cengin jadi keset lah. Gue cengin. Yang lempar lain sepatu ngikut. ya, yang lempar sepatu hadiah. Itu yang lempar salah sepatu satunya. ya. Gue cengin yang lain ngikut, ngecengin ngobrol. Ngobrol cair suasana. Menang pertama lawan Kanekes namanya 3-1. Gitu terus gue pulang, setiap pulang nangis Pak. Sedih karena Karena kehilangan lu. ngerasa ya bang nggak seru lagi dong nggak ada lu lagi. Karena itu Udah, ngobrol sama anak yang lain. muda ya, mereka tuh. anak muda ngobrol sama yang lain. Gue datang lagi senang lagi dia buin sepatu. Sampai ada satu pertandingan yang ini susah banget buat menang lawan Farmel. Lu tau lah Iya, pasti Farmel tahu. ya Gua nggak kekuatan tahu. seperti apa Tahu. siapa yang punya. Ini susah menang lawan Farmel. Yang punya siapa Bang? Main sama Farmel. Melon Farmel tiba-tiba 2 sama. Dan lolos Persipan. Yang punya datang. Kok bisa 2 sama gitu kan? Saya nggak expect loh. Saya expectnya kalah gitu kan. Dibantai atau tipis. Apa yang terjadi gitu? Pemain bilang karena ada Bang Apip Bang. Oh, bisa Gila, mencairkan gila. suasana, Iya. bikin cair, bikin tenang, bikin pede. Komunikasi. Lu Nyata di klub bola butuh gitu ya, butuh ada yang harus cair. Iya. Karena lu kalau misalnya baca di ya klub-klub gede aja ya. Kalau ruang ganti tegang. Iya, good dressing room tuh suasana ruang ganti itu mempengaruhi ya. Ngaruh banget. Itu Lu juga gitu Bang, lu juga Iyalah. masih di ruang ganti. Pemain. Pengaruh banget. jokernya ya, Iya, 1-2. pasti ada jokernya lah 1-2. Tapi biasanya pemain asing sih yang kayak begitu ya. Yang suka awal mula ya. Iya. bercanda-bercanda gitu. Canda. Kalau misalkan Indonesia juga paling kapten. Ya. Oh yang berani ngelawak tuh. Ya harus ada badutnya di setiap tim itu. Biar fun Biar suasananya. fun, bener. Kalau pemain-pemain internasional tuh Patrice Evra tuh Ya, Joker. Daniel Alves, Joker. Marcelo. Di Liverpool tuh ada Robur, Andy Robertson tuh. Andy Robertson nih. Iya, ya, jokernya Liverpool tuh. Oh. Si Robo tuh. Ya banyak lah. Nah sekarang kita ngomongin Afif sebagai pecinta bola atau fans bola. Kan Barcelona iya udah pasti. Pasti. Ya orang udah. Lu udah pernah ke Nou Camp? Udah. Camp Nou udah. Berapa kali? Sekali baru. Itu Cuman lu, nonton dan stadium tour. maksudnya biaya sendiri atau ada kerjaan? Ada. Oh, pas ke Camp Nou. Camp Nou sendiri. Biaya sendiri. Wah lebih berasa dong tuh. Apanya? Ya maksudnya. Oh iya. Kan kalau misalnya dibayarin tuh kayak ya alhamdulillah. Bukan lagi ada kerjaan. Bayarin ke situ, Valencia. Oh ini Valencia ke Valencia dia. Valencia tuh 4 hari ya? 3 hari. Di Camp Ke Nou. Camp Nou tuh semingguan. Wah anjay. Terus Iya, lo berangkat Barcelona sendiri, seminggu. lo extend Ya. ke Barcelona. Gak ada nemenin, Bib?
Pertama ada 2 orang dan dia pulang. Terus akhirnya gue ketemu 3 hari sendirian sampai akhirnya gue ketemu salah satu orang Barcelona, orang Indonesia yang ada di Barcelona, sekeluarga. Oh kerja di Barcelona, tinggal di Barcelona. Tinggal di sono. Jadi gue main ke situ, makan rendang lagi di situ, makan mie goreng di situ, jajanan-jajanan Indonesia di situ. Gue sama orang itu. Ke Camp Nou, lo kan lihat, lo stadium tour kan. Kan gue juga pernah ke sono. Lo lihat TV yang gede, yang isinya Messi semua Bib ya. Iya. Gol-golnya Messi. Bayangin Bang, TV gede banget ya Bib ya, berapa meter lah panjangnya gitu ya, selorong gitu. Itu isinya gol-gol Messi semua. Nah, perasaan gue ya Bib ya, gue kan bukan fans Barcelona, tapi gue ngeliat ke situ di saat belum lama Messi nggak diperpanjang kontrak tuh sama Barcelona. Yang dia cabut ke PSG kan. Nah, perasaan lo sendiri sebagai fans Barcelona ngelihat itu nggak ada Messi gimana? Barcelona tanpa Messi itu gimana? Gue kan pas di situ Messi Messi udah nggak ada. Udah nggak ada pas lo Udah ke nggak ada. pas lo ke Camp Nou udah nggak ada Ya, Messi. udah Abis nggak ada. gua kan lo selisih berapa bulan dari gua. Ya kalau Barcelona nggak ada Messi tuh sebenarnya kan yang bikin Barcelona lebih gede lagi ya Messi gitu. Kalau dia masuk ke ini klub tidak ada yang lebih besar dari klub, tapi Messi bisa gedein Barcelona dengan fakta-faktanya kan, masuk Liga Champions terus juara. Messi pergi dari situ dia jadi turun kasta ke Europa League kayak gitu. Jadi gue ngerasa sebagian nyawa aja sih, sebagian nyawa hilang ya. Iya. Cuma kalau ditanya lebih nangis mana gue si Messi apa Xavi pergi, pas Xavi lah gue. Oh Pak Xavi lemah Xavi. sendiri ya. Tapi yang waktu lu ke Camp Nou apa yang lu rasain? Lu nangis gak pertama kali? Nangis gak? Nangis Masuk ke stadion tuh nonton match. sore. Oh nonton match sampai stadium. Gue stadium tour dulu baru nonton Pas match. stadium tour aja udah nangis. Udah lumayan. Pas keluarnya itu kan. Itu kan banyak pemain-pemain yang pensiun terus bilang Visca Barca, Visca Catalunya. Gua kayak orang gila di situ, Visca Barca, Visca Catalunya. Padahal barengan rombongan yang lain kalau stadium tour kan. Dan di Barcelona tuh stadium tour ada 2 tuh paketnya tuh, yang normal sama yang flyer. Kalau yang nggak normal tuh jalan gini katanya. Nggak normal, jalannya gitu. Pak kalau yang nggak normal tangannya di sini nih Pak ya. Nah bapak harus gini ya sepanjang stadium tour. Bawa radio. Semua tadi. Oh gini Pak yang nggak normal Bapak gitu ngobrol. Terus. Waktu itu pertandingan apa Pip nonton? Gua pas pertandingan di Barcelona itu lawan Almeria dan Pique lagi pensiun di situ. Perpisahan Pique, Barcelona juga lagi rekor, cuma ada 1 tribun yang kosong itu. Camp Nou paling terpenuh sebelum direnov. Gila, gue pengen Terus sih gue ke mau Camp Nou. pulang tuh waktu itu. Udah gue sampai jadi orang yang paling terakhir di stadion sampai disuruh Pulang sama. Lu nggak mau pulang? Nggak. Kena ngapain lo? Happy aja gue di situ Bengong kayak. gitu apa? Bengong aja gue masih kayak gila gue bisa kesini lagi kayak atau udah Ini kejadian. kata orang penjaganya, ini kayaknya dia mau nginep di sampai match berikutnya. Masa bisa gitu ya? Makannya gimana? Ditanya serius. Bawa Bang makannya. Bawa saya nih itu mata. Bawa kompor. Ada nih. Bawa kompor camping. Mau rantang penjara. Tapi happy banget ya Beb ya. Nah setelah itu pas gue keluar itu kan nggak langsung pulang. Ada beberapa fans yang nungguin pemain keluar tuh ya. mobil tuh. Di situ gue nungguin lagi ada Pedri, ada De Jong, ada pemain Barcelona. Ketemu nggak Bib? Pedri itu Di sama mobil. ibunya di mobil. Di mobil. Tapi sempat berhenti dada-dada. Dada-dada. Oh cakep Ibu Bib. Mau ngapain lu? Ini kebiasaan kalau udah bintang tamu cewek nanya main mulu nih. Gua. Lu main siapa sih Bib? Lupa gue Bib. Lupa. Main siapa? Aduh cakep banget Mae. Bib ya. Iya. Main lebih dua kali gue jadi host sama Apip. Dua-duanya cewek muda gitu loh. Cakepan Mae emang. Siapa? Lu dicari lu. Shalom. Enggak, bukan. Makanya Gulan Guritno dong. Iya cuma Kita Medi. Tuhan apa waktu itu? Enggak jadi apa-apa. Aduh. Wah. Bagaimana tuh mau gesernya gimana? Pusing. Lo sama Pedri. Dia ramah nggak? Dada-dada gitu. Ada. Berhenti. Berhenti dulu bentar. Pedri yang berhenti itu ada emaknya. Dada. Terus cabut. Oh Pedri itu mainnya suka datang ke stadion. Iya. Kayak ada Malis. Kayak ada Malis, iya. Kalau ada Malis neneknya kan. Neneknya. Iya. Terus siapa lagi? De Jong. De Jong. Ya, yang Udah, habis berhenti. itu Yang udah. berhenti.
Abis itu official sih. Berarti nih, Doang yang Bib, kalau Nukem udah berapa kali? Sekali. Valencia. Kemana aja yang lu udah pernah ke luar negeri nonton bola tuh kemana aja? Oh kalau nonton ya? Baru itu Valencia sama Como. Oh Como. Yang bener-bener nonton tuh? Iya. Anjir. Gue pernah ke ini Atletico Madrid. Nonton juga? Enggak nonton, cuma Tapi itu datang. doang. Pokoknya yang lu stadium tour itu, Madrid. Juventus pernah? Juventus pernah. Anjay. Terus Kemarin San Siro. pas barengan sama Como itu. Como, San Siro, stadium tour ya? Turin. Gila ke Kalau Como sih lu harus ke Como sih. Harus sih kita ke Como. Harus. Kita harus ke Como. Hartono minta Ingat tolong. ya, ingat ya. Tadi kan di episode sebelumnya kan kita sudah bilang kalau misalnya kita memang ke Como itu kita mau pakai kostum. Iya. Kostum Como, lu apa? Ulil, Belu. Bebek lucu. Pokoknya nanti kalau misalkan kita udah pasti, yang video sebelumnya kita cut tuh yang tadi ngatain. minta kepastian di video berikutnya. Tapi gimana Como? kenapa lu bisa kepilih, Pip? Gue bingung lah. Influencer aja. Oh iya, kalau influencer aja bola ya. Influencer. Padahal kan ada ini juga, ada challenge-nya juga buat orang-orang umum. Iya. Biar pada ikut gitu kan. Oh, ada yang ikut, ada ya? Ada ikut. Cuma yang sangat disayangkan visanya nggak tembus. Jadi cuma beberapa doang dari sekitar 30-an apa? Nih, Habib kan berarti ngikutin bola. Bahkan dia udah bisa dibilang sebagai salah satu pandit di Indonesia. Iya. Ya kan, ada di Pengamat konten-konten sepak bola, bola, iya. pengamat sepak bola segala macam. Punya konten bola juga. Apa namanya, Pip? Fluid akhir. Nah, lu kalau tiap weekend itu nonton bola semua? Nonton. Semua full. Enggak. Nontonnya yang liga-liga gede aja sih. Iya, liga gede. Liga Tapi gede. lu nonton, misalnya bukan tim kesayangan lu gitu. Gua kalau Liga Spanyol kayak Rayo Vallecano gue tonton. Lu tonton. Rayo Vallecano ketemu Betis, bukan Barcelona Madrid doang. Itu ada Paha ketemu Betis nih kayak gini nih. Paha ketemu Betis. Vallecano. Itu Ini jempol atau Betis ya gini. Real Betis. Iya. Gelas kena Betis. Gas Betis. Goblok. Ya, oh kalau Spanyol, karena lu Spanyol. Karena gua nih ya, gua kayak kurang menikmati pertandingan Liga Spanyol. Wah, harus gua. Kan gua bilang. Gue belum nemu kayak kemarin si Pican Atletico Madrid. nonton tuh Atletico Madrid lawan Girona. Hmm. Gue nonton tuh 5 menit kayak kurang. Gue lebih menikmati Liga Inggris karena nggak tahu ya. Bukan Liverpool yang gue tonton yang lain, tapi gue lebih menikmati Liga Inggris. Bahkan Italia pun gue nggak bisa karena mungkin udah terbiasa kali ya lu. Kalau gue ngambil Spanyol tuh dapat feel-nya adalah ketika pas gue nonton Inggris cepet tuh pace Iya. itu. Nonton Italia lambat. Iya. Gue ambil tengahnya Liga Spanyol. Benar. Liga Spanyol tuh ada ngebutnya, taktikal juga, Oh mungkin sama. fisik juga. Gue nggak tahu pemain-pemainnya kali ya. Ya kalau nggak Liga perlu Spanyol. juga, Mang. Kita Kalau Liga Inggris kan setidaknya kita main FPL. Jadi Iya. kita tahu nih Deg-degannya, pemain Leeds, iya. pemain Sunderland, pemain Brighton tuh itulah nama-namanya marketing, tahu. itulah marketing. Makanya kayak gini, gua misalnya milih Harry Wilsonnya Fulham. Kan gua kan nggak suka Fulham, tapi gua willing untuk nonton karena gua berharap Wilsonnya. Wilson main bagus, poinnya bagus. Ya makanya kalau Spanyol tuh kan banyak yang ini siapa gitu kan. Kan kalau Apa? Gua makanan hijau-hijaunya susah nih. Nah, kalau Liga Spanyol tuh karena gue udah nonton Liga Inggris, nonton Liga Italia, nama-namanya kan Liga Italia dulu ke 90-an gampang banget tuh, Yeah. keren-keren banget. Terus nama pemain Inggris juga udah. Pas ke Spanyol, gue nggak cuma namanya kayak sejarah klubnya tuh yang gue Lu baca, cari. gue perdalam, kayak gitu. Makanya kayak anjir keren juga ya. Kenapa Rayo Vallecano susah dikalahin Barcelona Madrid kayak gitu-gitunya Kenapa? tuh. Dia di Madrid. Jadi Rayo Vallecano ini kalau bisa dibilang tuh dia tim kecil tapi gede lah suaranya lah. Dia tim rakyatnya rakyat. Kalau dibilang istilahnya punk football, biasanya Pauli di La Liga tuh ada si Vallecano ini. Vallecano. Ada apa? Dari rakyat. Kalau dari San Pauli di rakyat. Jerman,
Nah, kan Saint Paul itu terkenal apa ya? Garis kerasnya. Kayak di Inggris tuh ada Millwall, West Ham punya culture yang kuat gitu. Nah, ini tuh di Ada Rayo Vallecano. Rayo Vallecano tuh klub yang dari rakyat untuk rakyat tuh. Jadi dia tuh sering ketika match selesai ada keuntungan langsung di daerah Vallecas namanya itu. bagi-bagi cilok. Iya, bisa. Langsung party lah, langsung party ya. Bagi-bagi ya. Bapak Pur itu. Oh, ini sistem Robin Hood ya. Iya, bagi-bagi sarung bela estek. Habis ngerampok bagi-bagi ke rakyat. Robin Hood. Iya. Nah, dia kayak korban gempa di Sumbar yang listrik ada yang belum nyala dulu dibayarin sama klub. Nyalain listriknya gitu kan ya. Itu mah trek doang anjing. Tapi dia ada di kota Madrid. Ada kota Madrid. Kota Madrid. Jadi ternyata Madrid tuh kalau yang Santiago Bernabeu, Civitas itu tuh kotanya tuh yang bener-bener orang-orang birokrat lah, cuman kerja pulang tidur istirahat kerja pulang tidur. Ternyata di sebelah sini ada Getafe, ada si Rayo Vallecano. Itu yang rakyat tuh. Kalau misalnya Jakarta nih kotanya. Madrid SCBD. Madrid itu SCBD. GBK Madrid. GBK Manggarai, Jompongan. Itu tuh Vallecano, Getafe. Iya. Dan Atletico di mana? Atletico tuh Madrid juga tapi agak ke mana ya? Utara kali ya? Utara. Tempat lah gitu kali ya. Enggak, dia lebih jauh kayak Cikarang lah, Cikarang. Oh. Di stasiun terakhir Madrid tuh di Atletico. Nah, terus Rayo Vallecano. Cibubur mungkin. Kalau jangan Bawa Mukti berarti bawa Mukti. Di bawah Mukti. Tuh. Oke. Terus Rayo Vallecano. Ya Rayo Vallecano tuh terus dia dari rakyat untuk rakyat yang terus dia stadion itu cuma 14 ribuan apa orangnya. Tapi karena masyarakat saling tolong menolong, saling bantu, nonton semua nonton. Jaraknya nih tribun ke lapangan coba dicek deh kayaknya 1,5 meter apa 2 meter gitu. Dekat banget ya? Dekat banget. Dikasih papan yang sengaja buat digebrak-gebrak sewer ke lawan. Makanya kayak Messi, Ronaldo apa. Susah. Itu udah pasti nggak nyaman main di situ dan itu mau dirancang sama masyarakat di Vallecas. Kalau nggak salah kemarin lawan Madrid juga menang atau seri kalau nggak salah seri deh. Vallecano tuh ya. Susah itu emang tuh ngalahin Rayo Vallecano tuh. Rayo putih merah, merah putih. Iya kayak River Plate. Nah itu dia terinspirasi memang. Dia Dari suka River Plate? dari River Plate. Orang-orang pasti pada nanya, jersey mirip River Plate. River Plate, benar. Pasti dia. Kayak River Plate. Kayak Monaco juga, Monaco kan mirip-mirip. Iya. Dia dominan tuh. Iya. Persis Solo juga. Di Solo. Benar. Persis Susah itu. bukan Solo tuh berarti ya. Persis. Mirip Solo persis. Udah. Itu persis. Tapi gila dari yang penggemar bola kayak Afif, nah inilah kita mengidolakan Afif yang akhirnya Benar. dari konten-konten bola dia bisa berangkat ke sana. Nah kita tuh kan pengen gitu juga coy. Betul, pengen banget gue tuh. Kita tuh banyak maunya, pengen ada brand, duit, gitu. Banyak. Pokoknya Tapi 2026 kayaknya harus lah ya. Harus, Kayaknya Eropa ya. benar. Biar bisa pindah negara 3 lah minimal 3 negara ya. benar. Bapak siapa Chan? Pak Hartono. Ke dia lagi. Enggak ke Pak Hartono kan ke Komo. Yang lain, selain Pak Hartono ada apa lagi? Ada Pak siapa lagi? Kan Inggris misalnya ke Inggris Ya. ke Pak Dubes, Pak Desra Percaya ya. Pak Desra Percaya. Pak Desra undang kami lah. Apa tuh dia? Udah dubes di sono. Dubes RI RI di sono, Yoi. di London. Kamu tuh ajak nonton bola dia? Iya dia fans Arsenal, Pak Desra ini. DM aja Chan langsung Chan. Gila. Pak, saya disuruh sama Bukayo Saka ke sana. Tapi emang seru sih nonton di sana tuh. Saya disuruh Dennis Bergkamp nih Pak. Udah tua anjing udah nggak ada. Ini ngapain ya? Paling mantap Komo ya. Karena gue ngeliat Komo tuh apalagi kemarin dapat tiket yang VVIP kan. Itu jajaran bangsawan Itali di situ. Iya, gua ngeliat konten lu kalau nggak salah sebelah lu ada siapa? Bimo. Oh iya, belakang-belakangnya. Iya, kayak artis. artis, bukan anjay. Ada ini kan. Raja tuh Chan. Wah gila. Emang ini Bangsawan. ajaib. Terarok. Ada Ada. King Charles. Hasan.
Tangga hutan. Anjing. Oke. Nextnya apa lagi? Lu Piala Dunia harusnya berangkat dong. Ya enggak juga nggak apa-apa sih. Enggak ya? Gitu, yang penting dapat cipratannya aja lah. Oh iya. Kalau berangkat syukur, kalau enggak udah ngomong ada lah. pekerjaan lah. Iya, benar. Tapi kalau ngomongin bola luar negeri kan lu ya menurut lu ya, kalau ada pandit yang nontonnya cuma dari highlights itu gimana? Anjir. Itu bisa dibilang pandit nggak ya? Bahkan kan ada yang cuman dari baca berita. Sebenarnya harusnya ya, gue nggak tahu idealnya ya. Mungkin idealnya emang harus nonton full match sih, biar dicatat Betul. menit per menit, kejadian demi kejadian. Iya. Gue aja yang bukan pandit. Beneran. Gue catat nonton bola sebenarnya udah nggak terlalu nikmat nih kalau emang buat bahas sesuatu, bahas konten gitu. Gokil. Jadi kayak menit 20 si Barcelona modenya ini belum full attack. Masih ada delay dulu kayak gitu. Terus strategi menit 65 apa adjustment pelatihnya catetin tuh. Ini blunder di menit sekian. Ini sebelah kanan 3 kali di-expose nih tetap kena terus. Ada gak nanti pelatih nambel kesempurnaan di situ. Itu gue catetin tuh. Kayak gitu. Nah, semua itu udah dirangkum di highlight sebenarnya. Jadi kalau ada yang di highlight, mulai besok nih dia nyatet. Tapi menit 1 Menit 1 sampai 2 Karena 10. gue mau Wancoy. Kami adalah penonton highlight. Jadi kami punya konten bola, tapi nontonnya highlight doang. Jadi ada waktu El Clasico. Gol pertamanya Madrid Mbappe. Kan dianulir kan gara-gara VAR kan. Iya. Nah, dia waktu itu kan gue nonton, dia gini. Wancoy. Tapi aneh tuh kata si Wancoy. Gak di VAR ya, gol pertamanya ya. Langsung dianulir aja, gak ada VAR gitu. Harusnya kan di VAR dulu. Karena gue nonton, ada kok coy. Oh di highlights ya ada. Miss-nya di situ, miss-missnya. Bahaya di situ sebenarnya. Iya. Kalau penonton highlight udah jumlah gol aja. Gak usah bahas ya. Kayak gue juga kemarin ngomongin Milan apa yang jadi bagus ya dia di ini ya. Pemain Napoli si yang apa? Anguissa main di ini. Gue kan lo main nontonnya highlight. Kalau highlight mau bagus semua. Iya juga sih. Iya juga. Tapi itu emang tergantung kekuatan dan kebutuhannya aja. Emang kalau pengen tahu timnya pengen menang, Iya sih. rasa deg-degannya agak berkurang ya highlight. Cuman kan sekarang bukan cuma highlight, ada statistiknya keluar tuh. Ada GA, passing akurasi berapa. Itu juga ada orang yang cuma baca itu doang, terus dia berdebat. Jadi debatnya tuh pasti nggak nyambung, pasti debat kusir. Ada misalkan gini, sekarang ada statistik. Ada midfielder yang 99% akurasi passing. Gitu. Terus dan tackle-nya 100% berhasil, duel war-nya 100% berhasil. Itu jadi statistik tuh. Jadi dibanggain bisa buat orang yang suka sama midfielder itu. Tapi kan di sisi lain kalau kita nonton full match ada kelanjutannya, dia passing 100%. Tapi kemana passingnya? Iya. Ada yang belakang doang, nggak efektif, Iya, nggak ada key pass-nya, passing nggak ada, gitu kan. Duel war-nya juga emang bola-bola udah nggak sempurna dari lawan. Duel one, kipas itu harus ada. Transition. Angin, kipas. Angin, kipas. Yang di atas apa yang di tembok? Apa? Kipas. Kipas ambas yang gede. Kipas pim juga gede, kipas pim. Kipas pim. Yang di smokingnya. Iya, gila ya, gimana masanya ya? Kipas ambas apa kipas pim? Kalau lo disuruh milih ya, Pip, pemain Barcelona sekarang yang paling jago siapa? Jangan Yamal lah. Kalau Yamal kan udah. Yamal Pedri nggak boleh kali. Ya. Yamal Pedri sama nih skillnya nih, berkualitasnya. Tapi kan Oh, maksudnya menurut lu sama Yamal sama Pedri? bahkan secara visi Pedri loh. gua sih Buat iya. gua. Pedri ya? Gua Nah, juga Pedri tuh gua ngefans banget sama Pedri. Gavi, itu apa kabar? Gavi tuh karena cedera aja. Nah, iya, tapi sekarang menurut lu masih punya masa depan nggak? Banyak. Kalau Gavi, berapa menit lagi nih? Kalau Gavi, Nggak aman. Nggak ngaruh. jadi dulu La Masia itu kalau orang-orang masuk La Masia, kalau nggak jadi pemain bola keluar minimal nih kalau nggak jadi pemain bola dia jadi orang baik. Kayak gitu. Makanya Barcelona tuh era golden generationnya La Masia tuh pasti jumlah pelanggarannya tuh nggak lebih banyak dari lawan. Jadi emang anak baik, emang pengen main bola, emang
pengen ya berkesenian aja di lapangan. Cuman sekarang udah mulai open nih Barcelona kayak yang nggak apa-apa kali ya kita nggak menciptakan anak-anak baik ya Yang gitu. Berandal masukin dikit aja nggak nggak apa-apa yang penting masih tetap jago. Iya. Masuk tuh mulai kayak Gavi, Casado, makanya kan batang-batang kan. Ajar, iya. Jadi outputnya beda tuh si Gavi sama La Masia kayak Fabregas, La Iya. Masia kayak Messi, Busquets. yang pelan-pelan Xavi, Iniesta, iya benar. gitu. Gavi seruntulan. Nah, menurut lo, gue salah satu fansnya Gavi gue. Karena bagi gue, ini pemain nyalinya gede banget. Iya. Dia punya nyali, berani, masih muda, berani pakai nomor 9 di Piala Dunia kan nomor 9 kan? Waktu dia cedera, Iya. ya kan? Pokoknya berani lah, menurut gue cara mainnya juga berani. Nah, kan cedera parah, ACL kan? Nah sekarang pas dia udah comeback, menurut lu masih punya potensi untuk jadi pemain terbaiknya di Barcelona? Dia lawannya banyak di tengah tuh ada ya Pedri. Kan dia bisa jadi winger juga. Bisa. Winger juga ada Rashford. Gitu. Lu harus ngalahin si Frenkie de Jong si Pedri-nya ini harus ngalahin Frenkie de Nah, Jong. menurut lo masih, tapi kan waktu Bisa. dia prime dia nggak cedera ACL, mungkin dia pilihan utama. Gue ngebayangin ya Barcelona mang, kalau Gavi nggak cedera, Gavi, Pedri, Oh itu sama Fermin Torres, Fermin Lopez. Wah itu kan La Masia banget lah. Iya. Tapi sayangnya Gavi kan cedera kan, dan kayaknya belum dapat pemain. walaupun Pedri itu bukan ya. La Masia ya. Bukan, Las Palmas. Pedri dari Oh, Las klub lain Palmas dia. dibeli waktu muda umur 18 ya 17 sama Iya. 18. Banyak orang yang Yang ngira nyangka Pedri itu dari La Masia ternyata bukan. Pedri. ya. Ada pemain muda dibeli Barcelona tapi dibuat Barcelona B, Iya. Barcelona mudanya. Jadi itu hitungannya bukan La Masia tuh. Kalau Fermin, La Masia dia, La Masia. Fermin, kalau lo menurut lo bagusan mana? Apa? Si Fermin sama Lopez. Fermin buat tipe sebenarnya bagus nggak tuh Fermin? Apa FIFA? Tahu gue. Udah nonton Barcelona Rivaldo. Itu baru jago tuh Barcelona tuh. Rivaldo tuh. Tapi Enggak, kalau ngomong Barcelona ini mah, gue penasaran juga sama fans Barcelona. Selalu terkenal punya trio di depan yang wah dari zaman dulu legendaris lah trio-trionya mereka. Nah trio terbaiknya menurut lu siapa? Barcelona 3 Itu MSN masih Suarez, Neymar. Kalau lu mah? ya MSN sih. MSN. Suarez, Neymar. Messi, Suarez. Ronaldinho enggak ya? Soalnya waktu itu Ronaldo itu trionya sama siapa? Deco. Enggak, Ronaldinho, Messi, Eto'o. Eto'o, Ronaldo, Messi, Eto'o kan? Ngeri juga sih cuma Iya. MSN tuh lebih kayak pertunjukan sih. Karena Suareznya juga Gacor banget Iya sih, sih. tajam parah. Gue sih masih Ronaldinho, Eto'o, Messi. Gak tau kenapa ya. cuman waktu itu Ronaldinho atau Messi itu nggak lama. Kalau Ya. MSN tuh beberapa season ya, ada 3 Messi atau Ronaldinho kan Ronaldinho keburu cabut. Iya. Terus udah itu ya udah eranya Messi aja tuh kesananya. Tapi ngomong-ngomong La Masia tuh kenapa bisa begitu ya? Nggak tahu ya dia begitu gimana nih? Maksudnya Jago gitu. ada aja gitu didikannya kayak kemarin Barcelona kan terpuruk, dia secara finansial hancur segala macem, dia nggak bisa beli pemain, ditinggal Messi ya, salah satunya ditinggal Messi gara-gara dia nggak bisa bayar kontrak katanya kan. Terus abis itu pemain bintangnya hilang satu persatu. Terus yang keluar kan muncul Pau Kubarsi. pemain-pemain muda. Ada lagi gitu ya aja. maksudnya. Muncul aja gitu dari La Masia itu dan hasilnya bagus semua. Kubarsi. Di belakang ya, back ya. Tengah ada Casado. Ada Fermin Lopez. Masih banyak lagi kayaknya. banyak Balde dari- Barrios ya, Barrios. Jasuan. Banyak. Nggak ada Barrios. Barrios bukan. siapa sih? Ada. Atletico Madrid ya? Akhirnya dijual. Ya kan akhirnya dijual kan. Ada Barrios pemain Barrios. Barcelona. Atletico, coba-coba gua jadi Kayaknya ke Atletico, bener ke Atletico. Ya itulah pokoknya karena bisa sejago itu, bahkan di konten-konten sekarang ada yang si gondrong tuh bocah umur si usia gondrong. ada gue kan karena gue Ada gondrong. Jangan tingkir. ada anak kecil di kalau gue cuplikannya Barcelona found another James Yamal ini ada gondrong gitu. Oh, Jamal Mirdad. Jago juga. Kalau Drew siapa Drew? Oh, yang orang Filipin. Filipin tuh ada darah Filipin. Iya, Tuh tahu Fernandes. dulu deh, mantep. Nah, Drew. Lumayan susah tuh dicari itu, Drew. Drew Fernandes Iya. ya. Canggih juga tuh. Si
Karena emang sebenarnya SDM-nya juga ya, generasi yang kurangnya juga ada kok, yang kurang di Barcelona ya. Akhirnya bagusnya di luar waktu era Mingueza gitu Oh iya, sih. Oscar Mingueza. Siapa lagi? Ilaix Moriba. Kurea. Bellerin dari itu kan situ kan? flop ya, Bellerin dia kan flop di Barcelona akhirnya di Todibo. Todibo ya. Oh iya. Todibo juga Barcelona. Toniki? Mastafara. Ngantuk. Mastafara. Toniki. Aduh. Sidin, tadi Sidin. Tino Sidin. Oke, Bib. Terakhir, nextnya. Dari bola apa yang lu pengen dapetin lagi? Dari bola. Kan cita-cita lu yang ke Camp Nou udah, iya. ke nonton ya match-match di luar udah gitu. Apa yang gue pengen ini nih, belum nih gitu. Dari bola yang berhubungan dengan bola. License, pelatihan. Lu ada tarik ke situ? Ada. Pengen lu? Pengen. Bola ya, bukan futsal ya? Bola. Oh, keren. License. Lagi pada baru buka nih Januari. Buka. Iya. Yuk juga bang, kita ambil. Boleh kali. Buat seru-seruan. bener. Dia itu berapa juta gitu kan ya? Ada KTP code sih. Kan? 10. Dia itu berapa? 10. Ada yang 10 variatif. 7, 5, 10, 15. C berapa? Kita paling mahal aja, paling mahal berapa? Ya, Beda makanan doang kali, prasmanan. bukan gitu. Beda makanan prasmanan. Lu pengen ngambil kepelatihan. Dagingnya dong prime. Canggih tuh. Ayo, kita Karena ingin niatan lu apa emang? Jadi pelatih? Jadi asisten pelatih dulu. Enggak, maksudnya di klub Iya, akhirnya profesional iya. gitu. Akhirnya iya. Nah, akhirnya kita, walaupun nonton highlight, orang nggak bisa marah ke kita. Karena kita punya tuh. lisensi. Kayak Ada Ripan tuh, jadinya. gituan itu. Iya, Kayak itu kita Ripan ambil. ambil tim, Ikut gua, Pip. Berapa hari, Pip? 2 minggu apa ya? 2 minggu ya? Ada yang 2 minggu, ada yang 5 hari juga. Ada 5 hari, Ada yang Ya, yang 5 hari aja kita yang kilat. Yang ekspres aja. Kursus kilat. Ya udah ya. Ekspres. Pak Hartono tolong daftarin kita. Bang, maksudnya ini dari Modarmi juga tinggal nambah dikit doang. Kalau enggak lu mah masuk yang gini-gininya aja kan ada kayak sportman management gitu, sport management, terus fans engagement, media officer. Nah, gue mau jadi pelatih gue. Oh. Gue ngambil. Tapi kan ada latihan fisik juga, lu harus suruh lari. Ada gitu, Pip. Ya minimal Nggak usah, ada. kalau gitu nggak jadi. Langsung pulang. Masa pelatih nggak praktekin? Masa? Lari, kan drilling juga lu harus lari ke sana. Lari kayak dia, kan bisa kita. Nih kayak dia nih. Tapi kan pelatih, itu mah pelatih fisik ya. Kalau pelatih yang ini mah dia nggak turun. Bang, pelatih singa laut, emang dia diri di atas bola kan? Nggak usah tinggal singa laut ya. Dia nggak usah. Emang sepeda roda 3. Iya, ngapain? Kalau lu pengen ngapain Cal di yang berhubungan dengan bola, cita-cita lu? Penonton. Kalau gue sih sebenarnya suka bola dari dulu. Cuma emang kemarin tuh rada kehambat aja. Jadi gue tetap pengetahuan bola gue sampai 2004 doang. Iya, tapi sekarang lagi. Udah Pas mulai tahu sekarang dulu. lagi nonton lagi, Wah, dia bola lagi. semangat banget dia. Apalagi gue di Liga Travel. Indonesia juga kemarin udah ikutan, maksudnya berpartisipasi lah bagian dari Liga Indonesia. Keren. Karena nggak bisa dipungkiri, kami ini cinta banget sama sepak bola. Betul. Ya. Gitu. Kami pengen Indonesia juga maju sepak bolanya. Jadi exco mau gak lu? Ah. Exco PSSI. Esko tuh apa? Di panggung-panggung gitu sama orang. Di expo apa? Exco kan di panggung-panggung. Itu LC ya, bukan apa? Jauh anjing. Jawab sendiri. Ayo dong, orang. Ayo dong. Ngapain LC? Exco. Exco itu nih, eksekutif komite. PSSI. Kantornya depan Pasar Raya. Ah, wah, udah kayak living. Kayak Pak Arya ya. Ya. Arya sendiri. Iya, Pak Arya juga. Oh, itu mah marahin mulu ntar sama netizen. Pak Ya, Eko lu juga, Pak mau Eko. dimarahin. Enggak, gue gak mau. Lu pakai cara lu sendiri. Jadi pelatih aja gue pelatih aja udah. Tapi latihan Pelatih fisik. tapi gampang stres lu Chan orangnya kan. Ngeliat tim lu agak kurang greget lu stres. Iya. Gak bisa pelatih mentalnya harus Lu gimana. mau harus melatih ada. anak-anak grassroots ya umur 8 tahun. Iya, gue tertarik banget membina anak-anak kecil itu untuk berprestasi. Gue juga ke situ ada tuh. Iya. Buat pembinaan usia dini tuh. Sedini, karena fokus gue tuh di situ. Sekarang kan Indonesia udah ada mulai Liga 8, Liga 10, Liga 12 ada. Banyak turnamen-turnamen. Nah, makanya gimana kita bisa berkontribusi ke sana, Bang. Iya. Karena kan kita kan soccer dad juga. Kiper, anaknya kiper San Siro.
Ya. Anaknya Enggok winger, anak gue juga back. Nah, kita pengen anak-anak kita nih sukses. Oh jadi satu klub lu ntar Beda. main bareng. Boleh kita gabungin tadi Leicester City. Sama anaknya Jimmy Pardi. Apa anaknya Pardi? Anaknya Kante. Mas anak siapa nih? Anaknya Kante bang. Oh, Ya udah. Tapi gue kalau boleh ngomong tentang grassroots ya. Dulu tuh kan isunya santer tentang pemain titipan, pemain yang nyogok gitu, main di belakang gitu. Itu kelihatan kalau lapangan bola tuh nggak terlalu kelihatan. Jadi kita tuh kayak walaupun kita bisa nebak nih siapa yang tolol nih gitu, tetap nggak kecium gimana cara melakukan itu. Nah, kalau gue mau ngasih saran ya sama orang-orang yang berpengaruh, kalau udah seleksi usia muda atau klub ibu kota, bilang aja bayar apa enggak gitu. Kalau enggak, tapi jangan sampai ada orang-orang yang nanti setelah udah mau pemilihan bayar main belakang. Kalau mau bayar bilang aja sekalian bayar sekian. Jadi 30 juta. yang nggak bisa, yang nggak bisa bayar nggak usah ikutan sekalian gitu. Iya, maksudnya kan? daripada lu bertarung sama orang yang punya duit, harus lu dikasih menang harapan kalah. palsu gitu. Iya, gitu benar. aja. Kalau mau gratis, udah gratis terus pantau, kasih beberapa satgas, polisi lah, kasih apalah di situ, sampai pantauhir, sampai ini orang jadi klub kalau mau bener tuh. Oh ya betul. Kayak gitu. Gue juga setuju gitu. Penerapan seleksinya seperti itu. Banyak hal harus dibenahi di pembinaan usia dini, makanya kita mau berkontribusi di situ. Kita kan jadi polisi kecil. Betul. Jadi rencananya kita di next pemilihan ketua umum PSSI kita akan mencalonkan Wan Choi sebagai ketua umum PSSI PSSI yang selanjutnya. baru. Kita berdua sebagai exco. Afif juga kita ajak lah ya. Ya Afif kita ajak sebagai Gelandang Persipan. Ya udah. Terima kasih Afif Safi. Terima kasih. Terima kasih. Sukses terus buat Afif Safi.